Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai sifat-sifat dari himpunan kompak. Akan dibahas beberapa sifat himpunan kompak berkaitan dengan fungsi kontinu. Oke, yang pertama adalah fungsi kontinu itu mengawetkan himpunan kompak. Artinya, jika domainnya adalah himpunan kompak, maka petanya yang ada di Y itu adalah fungsi kompak, himpunan kompak juga. Misalkan di sini domainnya X, di sini fungsinya F, berarti si Fx kita, himpunan ini, subset Y itu adalah himpunan kompak. Kita mau buktikan itu. Oke. Di sini metrik untuk X adalah D dan metrik untuk Y adalah rho. Oke. Pertama, untuk membuktikan Fx ini kompak, kita mengambil sembarang tripod terbuka dari Fx. Namakan G, isinya G alpha, alpha anggota I. Nah, karena dia liput terbuka, berarti Fx itu subset dari gabungan G alpha. Nah, perlu diperhatikan, G alpha ini adalah subset dari Y. Berarti kita bekerja di kodomain terlebih dahulu. Ini untuk liputnya berarti saya lambangkan dengan yang warna coklat ini ya. Ini yang coklat-coklat ini adalah meliput himpunan Fx. Nah, di sini ini adalah G alpha. Perlu diperhatikan G alpha ini adalah himpunan terbuka dan F itu fungsi kontinu. Nah, karena itu berarti papetanya, papeta dari G alpha itu semuanya terbuka di X. Nah, di sini papeta dari G alpha berada di X di sini. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fakta bahwa X itu adalah himpunan kompak. Nah, untuk menggunakan fakta bahwa dia himpunan kompak, berarti kita harus membentuk suatu liput terbuka dari X. Nah, di sini yang kita sudah punya adalah himpunan terbuka papeta G alpha. Nah, ini terbuka. Nah, kita mau buktikan, kita mau konstruk suatu liput dari X, liput terbuka. Nah, di sini kan ini untuk setiap alfa ya. Setiap alfa anggota. Nah, di sini yang kita lakukan adalah kita klaim bahwa koleksi dari papeta G alpha ini membentuk liput dari X. Yang pertama berarti kita ambil X anggota X. Nah, kalau X anggota X berarti Fx itu anggota image-nya ya, anggota Fx besar. Nah, dengan demikian Fx ini anggota dari gabungan G alpha. Lebih lanjut, karena ini berarti X adalah anggota dari papeta G alpha X. Nah, dengan demikian koleksi papeta G alpha X itu adalah liput terbuka dari X. Nah, karena X itu kompak, berarti X itu subset dari gabungan dari ini. Sorry, karena setiap X berada di papeta G alpha X, berarti X itu subset dari gabungan ini. Nah, dengan demikian, G star yaitu papeta dari G alpha X kita himpun semuanya itu merupakan liput terbuka dari X. Nah, karena X itu kompak berarti ada sebanyak hingga alpha 1 sampai alpha n anggota I, sehingga X itu subset dari gabungan hingga papeta G alpha I. Nah, di sini sampai sini target kita adalah menunjukkan Fx itu subset dari gabungan hingga G alpha I dari 1 sampai M. Jadi kita udah punya calon ya. Kita punya G alpha I ini hingga anggota G. Nah, selanjutnya Fx ini kita pakai ini pernyataan ini berarti X-nya kita ganti dengan ini ganti subset, X-nya diganti dengan gabungan dari sebanyak hingga ini ya. Kemudian untuk ini ke ini kita menggunakan sifat dari teori himpunan. Ini subset ini. Kemudian dari sifat teori himpunan lagi F dan F pangkat min 1 ini cancel sehingga menjadi. Nah, dengan demikian Fx itu subset dari gabungan hingga G alpha I. Dan kita dapat simpulkan Fx itu adalah himpunan kompak. Ya, ini adalah penjelasan mengapa
fungsi kontinu itu mengawetkan kekompakan. Oke. Selanjutnya kita menunjukkan teorema kedua, yaitu jika kita diberikan dua ruang metrik X, D, dan Y row serta fungsi kontinu F dari X ke Y, nah kekompakan dari X ini akan berimplikasi pada F itu merupakan fungsi kontinu seragam. Di sini target kita adalah membuktikan F itu kontinu seragam. Dengan terlebih dahulu memanfaatkan fakta bahwa X kompak dan F itu kontinu. Nah, di sini kita gunakan dulu kenyataan bahwa F itu kontinu. Dan kita akan sekali lagi membuat liput terbuka dari X sehingga kita bisa memanfaatkan sifat kompak dari X. Yang pertama kita berikan dulu epsilon positif dan X anggota X. Nah, karena F itu kontinu di X, berarti kan terdapat bilangan positif delta X, sehingga untuk setiap Y anggota X yang jarak X dan Y itu kurang dari delta X berlaku rho Fx Fy kurang dari epsilon per 2. Ini kita ambil epsilon per 2 untuk keperluan khusus di bawah. Nah, selanjutnya kita bentuk liput terbuka dari X dengan memanfaatkan delta X yang muncul tadi, yaitu kita bentuk G itu adalah koleksi semua bola terbuka pusat X, jari-jari delta X per 2 untuk X anggota X. Nah, di sini merupakan liput terbuka ya, karena bola ini adalah himpunan terbuka serta tentu saja karena setiap X anggota bola ini berarti G ini liput terbuka dari X. Selanjutnya, karena X itu kompak, berarti akan terdapat sebanyak berhingga X1, X2, sampai Xn anggota X, sehingga X itu subset dari gabungan berhingga BXI, delta XI per 2. Nah, di sini berarti X itu sudah diliput oleh sebanyak berhingga ini ya, bola terbuka pusat XI. Oke, selanjutnya, karena delta XI ini ada sebanyak berhingga, kita bisa pilih delta adalah minimum dari delta XI per 2. Nanti untuk ini deltanya untuk pembuktian fungsi kontinu. Nah, selanjutnya kita ambil sembarang P dan Q anggota X. Ini karena dia fungsi membuktikan kontinu seragam, berarti kita syaratkan P dan Q jaraknya kurang dari delta ya. Nah, karena P itu anggota X dan X itu subset dari gabungan berhingga ini, berarti ada K sehingga P ini anggota BXK, delta XK per 2. Nah, ini dari pernyataan ini kita boleh dPXK kurang dari delta XK per 2 kurang dari delta XK. Nah, dengan demikian, karena kita punya pernyataan ini, berarti akan cocok dengan apa yang kita punya di atas ini ya, yang ini. Sehingga akan berlaku rho Fp, Fxk kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya kita akan menelurkan hasil yang sama untuk kasus Q. Di sini kita lihat jarak Q dan XK itu kurang dari sama dengan dQp plus dPXK. Nah, ini dPQ kurang dari delta ya, dari syaratnya ini. Lalu dP dan XK kurang dari delta XK per 2. Nah, kemudian delta ini karena diambil minimum, berarti kurang dari delta XK per 2 ditambah delta XK per 2 sama dengan delta XK. Nah, di sini peranan kenapa tadi kita ngambil delta XI-nya per 2. Karena kita perlu dQ, XK kurang dari delta XK. Nah, dengan alasan yang sama seperti ini, karena jarak Q dan XK kurang dari delta XK, berarti rho Fxk, Fq itu kurang dari epsilon per 2. Sehingga saat kita gabungan pernyataan ini dan juga pernyataan ini, kita boleh rho Fp, Fq itu akan kurang dari epsilon. Sehingga F itu adalah fungsi kontinu seragam. Itu adalah penjelasan mengapa jika domainnya kompak dan F itu adalah fungsi kontinu, maka fungsi kontinu itu merupakan fungsi kontinu seragam. Oke, selanjutnya dibahas tema yang ketiga, yaitu hubungan antara kekompakan dengan topologi. Nah, ternyata kekompakan itu berimplikasi pada himpunan itu tertutup dan juga terbatas.
Nah, melalui teorema ini, kita bisa tunjukkan bahwa jika suatu himpunan itu tidak tertutup atau tidak terbatas, maka dia tidak kompak. Nah, itu adalah cara untuk menunjukkan salah satu cara untuk menunjukkan X itu tidak kompak. Baik, berarti kita akan membuktikan dua hal ya, X tertutup dan juga terbatas. Yang pertama kita buktikan X tertutup dengan membuktikan X komplement sorry. Ini maaf ini masih ada kesalahan. Ini bukan X ya, ini seharusnya A. Jadi A subset X itu kompak, maka dia tertutup dan terbatas. Oke, jadi yang pertama kita membuktikan, ini berarti yang mau dibuktikan A tertutup ya, karena sudah jelas kalau X itu pasti tertutup ya. Nah, kita mau buktikan A tertutup dengan menunjukkan A komplement itu adalah himpunan terbuka. Nah, untuk menunjukkan A komplement himpunan terbuka, berarti kita mesti menunjukkan setiap anggota dari A komplement itu adalah titik interior dari A komplement. Nah, pertama kita ambil dulu X yang merupakan anggota dari A komplement. Di ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini himpunan X, lalu ini adalah himpunan A. Nah, misalkan yang hijau ini himpunan A, berarti kan A komplement ini adalah daerah di luar lingkaran tapi di dalam ini ya, dalam X ini. Misalkan ini yang hijau ini adalah A. Jadi A komplement itu adalah semua titik di luar A. Nah, sini kita mau buktikan A komplement ini terbuka. Ini A komplement ya. Nah, maksudnya apa yang kita lakukan? Karena kita sudah punya X anggota A komplement, katakan X itu di sini. Katakan X itu adalah titik di sini misalkan. Nah, kita tahu ya, karena X ini di luar A, berarti jarak X dengan suatu anggota A itu pasti positif ya, karena mereka tidak mungkin adalah elemen yang sama. Nah, berarti untuk setiap A di A, katakan di sini ada A, kita punya ini ya, jarak A dan X ini pasti positif karena mereka tidak mungkin sama. Nah, kemudian untuk setiap anggota A, kita namakan RA itu sebagai setengah dari jarak A dan X. Jadi kita buat hanya separuhnya aja. RA itu hanya separuhnya. Nah, gitu. Nah, sekali lagi dengan cara yang sama seperti teorema sebelumnya, kita akan memanfaatkan fakta bahwa A itu himpunan kompak. Dengan terlebih dahulu mengkonstruksi suatu ini ya, liput terbuka dari A. Nah, kita bentuk bola pusat X jari-jari RA dan juga bola pusat A jari-jari RA. Nah, kita klaim mereka ini saling asing ya. Nah, untuk membuktikannya kita andaikan tidak kosong, berarti ada Y anggota dari B XRA diiris BARA. Nah, ini berarti jarak X dan Y kurang dari RA dan jarak A dan Y itu kurang dari RA. Nah, dengan demikian DAX itu kurang dari sama dengan ini plus ini kurang dari ini. Nah, RA kalau dijumlahkan jadi DAX ya. Nah, ini kan kontradiksi ya. Nah, berarti mereka saling asing. Jadi bola pusat X jari-jari RA dan bola pusat A jari-jari RA itu tidak ada irisannya. Nah, selanjutnya ya, kontradiksi berarti hanya kosong. Nah, selanjutnya dengan RA yang muncul tadi kita bentuk suatu liput terbuka dari A ya. Karena ini himpunan bola terbuka pasti merupakan terbuka dan pastilah karena A ini anggota A-nya dijalankan terus setiap anggota A berarti dia liput.
Nah, ini karena A kompak berarti akan terdapat sebanyak hingga A1 sampai AN anggota A, sehingga A itu subset dari BAI, subset dari gabungan BAI, RAI. I berjalan dari 1 sampai N. Di sini kita udah punya liput bagian, liput sebanyak liput hingga ya. Di sini kita punya liput-liput dari A. Katakan ya berwarna coklat ini ada sebanyak hingga. Nah, kita pilih R itu adalah minimum dari semua RAI. Karena RAI ini kan sebanyak hingga ya, berarti kita bisa pilih yang paling kecil. Kemudian kalau kita perhatikan BXR itu pasti subset dari BXRAI ya, karena R ini yang paling kecil untuk setiap I dari 1 sampai N. Nah, dari yang tadi kita buktikan klaim itu berarti mereka berdua ini saling asing ya. Selanjutnya berarti kalau kita iskan BXR dengan gabungan semua BARAI, BAI-RAI berarti kan menjadi himpunan kosong. Nah, kemudian kalau kita ingat A ini kan subset dari gabungan ini ya. Nah, karena BXR sudah saling asing dengan ini, pastilah BXR akan saling asing dengan A. Nah, kalau BXR sudah saling asing dengan A, berarti BXR itu mau tidak mau adalah subset dari A komplement. Nah, dengan demikian, kita dapat tunjukkan X itu adalah titik interior dari A komplement. Dan A komplement adalah himpunan terbuka, karena kita ngambil sebarang anggota A komplement. Nah, karena A komplement terbuka, jadi implikasinya adalah A itu himpunan tertutup. Selanjutnya, di sini kita akan, kalau yang terbatas ini X-nya yang kita buktikan terbatas ya. Dan nanti tentu saja A itu adalah himpunan terbatas. Oke. Untuk membuktikan dia terbatas, berarti kita harus cek batasnya ya. Ada batasnya. Nah, ini di sini kita diberikan liput terbuka G, yaitu bola pusat X jari-jari 1 dengan kita jalankan X anggota X. Berarti X itu subset dari gabungan ini ya. Nah, selanjutnya, mengingat X itu kompak, berarti akan terdapat sebanyak berhingga X1, X2, sampai Xn, sehingga X itu subset dari gabungan berhingga ini. Selanjutnya kita pilih M1 itu adalah maksimum dari jarak X1 dengan Xj, J-nya jalan dari 1 sampai N ya. Nah, ini kan karena dia maksimum, nanti dia pastilah bilang positif. Nah, selanjutnya untuk sebarang X anggota X, kan X itu subset dari gabungan ini ya. Berarti X kecil itu anggota suatu BXK1 ya. Jadi dia X itu salah satu dari bola-bola itu. Berarti karena X anggota ini, jarak X dengan XK itu kurang dari 1. Dan juga kita boleh jarak X dengan X1 itu kurang dari jarak X dan XK ditambah jarak XK dan X1. Berarti ini dari ketak sama ini kurang dari 1, yang ini DXK, X1 ini karena M1 maksimum pasti kurang dari M1. Nah, dengan demikian, kalau kita pilih M besar adalah 2 kali 1 plus M1, kita peroleh hal ini ya. Nah, dengan demikian, DXY ini jaraknya selalu kurang dari M. Nah, berarti X itu adalah himpunan yang terbatas. Jadi kita peroleh himpunan yang kompak itu merupakan himpunan yang tertutup dan juga terbatas. Oke, ya itu adalah penjelasan untuk beberapa sifat dari himpunan kompak. Nah, selanjutnya untuk mempertajam pemahaman Anda bisa mengerjakan soal-soal latihan berikut. Dan tentu saja karena kita sudah bahas teorema-teorema tadi, bisa digunakan untuk menjawab latihan ini. Baik, sekian untuk video kali ini. Saya berterima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tadi ada kesalahan-kesalahan ya. Salah tulis, salah ucap, maupun hal gangguan teknis yang tidak dapat saya selesaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat belajar untuk ruang metrik. Sampai jumpa di video selanjutnya.